Pertamina Mandalika Team resmi diluncurkan. Resmi sudah, Pertamina Mandalika Team diluncurkan untuk berlaga di kelas Moto2. Seperti yang diketahui, tim ini adalah bentuk kolaborasi dari tim balap asal Indonesia, Mandalika Racing Team Indonesia, dan tim balap asal Spanyol yang sudah berpengalaman di ajang Grand Prix Stop and Go Team. Acara peluncuran dan presentasi tim ini sejatinya dijadwalkan pada hari Selasa, namun terpaksa ditunda usai 2 kali juara dunia GP 125 sekaligus manajer tim Gresini Racing, Fausto Gresini, meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Pertamina Mandalika Team akan menurunkan rider asal Swiss, Thomas Luthi, dan pembalap Belanda berdarah Indonesia Boben Stender. Keduanya merupakan rider berpengalaman di ajang Grand Prix dan sama-sama bersemangat membuka bab baru dalam karir mereka. Luthi pun akan menjadi pembalap andalan tim ini. Pembalap berusia 34 tahun itu memang bukan lagi pembalap muda, namun prestasinya di ajang Grand Prix sama sekali tak bisa diremehkan. Salah satunya Luthi yang merupakan juara dunia GP 125 tahun 2005. Di sisi lain, Ben Schneider mempunyai catatan karir tersendiri. Ia merupakan juara dunia Red Bull Rookies Cup pada tahun 2015, yakni prestasi yang membuatnya digait tim prestisius Moto3 Red Bull KTM Ajo pada 2016. Semoga saja Pertamina Mandala Team akan meraih kesuksesan. Berat bagi Alex Rins saksikan Joan Mir juarai MotoGP 2020. Kru Shift Alex Rins di Suzuki X-Star Jose Manuel Cazauk dapat memaklumi betapa beratnya bagi Rins melihat sang tandem Joan Mir sukses merebut gelar dunia MotoGP 2020. Cazauk pun memberi semangat tinggi kepada pembalapnya itu dan menjamin ia akan tetap dapat dukungan teknis setara dengan Joan Mir tahun ini. Musim lalu, Mir memang menjadi rider paling konsisten. Ia meraih 7 podium dan 1 kemenangan hingga menjadi juara dunia. Rins memulai musim dengan performa tak kalah kuat, namun sempat cedera bahu usai kecelakaan di Jerez. Ia baru panas pada tengah musim, meraih 4 podium, 1 kemenangan, dan mengakhiri musim di peringkat ketiga. Cazauk pun tak memungkiri bahwa perasaan Rins campur aduk. Rider asal Spanyol ini tentu turut bahagia timnya bisa meraih gelar dunia lagi usai penantian selama 20 tahun. Namun kecewa karena gagal meraih gelar dunia. Rins dan Mir akan kembali turun lintasan dalam uji coba pramusim di sirkuit Losail Qatar pada bulan Maret mendatang. Jarvis tegaskan pengembangan YZR M1 tidak salah jalan. Motor balap Yamaha YZR M1 menghadirkan kontroversi di kejuaraan dunia MotoGP 2020. Pasalnya, YZR M1 keluaran lama, yakni 2019, mampu menunjukkan performa yang lebih konsisten ketimbang keluaran terbaru 2020. Pada musim balap kemarin, terdapat 3 pembalap Yamaha yang menggunakan YZR M1 versi terbaru. Mereka adalah Valentino Rossi, Maverick Vinales, dan Fabio Quartararo. Sedangkan M1 2019 hanya digunakan oleh Franco Morbidelli. Pada 2 seri balapan pertama, M1 2020 memang mampu menunjukkan performa fantastis. Kendati demikian, seiring berjalannya musim, Quartararo dan Vinales dan Rossi justru mengalami penurunan performa. Sebaliknya, Morbidelli secara perlahan mampu menanjak hingga kemudian menjadi runner-up. Oleh karena itu, sejumlah pihak menilai bahwa YZR M1 2020 adalah kegagalan karena tidak mampu menampilkan performa yang lebih baik dari versi sebelumnya. Pandangan tersebut tak ayal membuat direktur balap Yamaha Lin Jarvis merasa geram. Kami mampu memenangkan 7 balapan. Kami memenangkan 4 diantaranya dengan mesin 2020. Secara statistik, kami mampu memenangi lebih banyak balapan dengan mesin baru, kata Lin Jarvis. Alami cedera panjang, Marquez akui bersalah. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tak mau menyalahkan siapapun, termasuk dokter, soal berlarutnya pemulihan cedera. Ia lantas mengakui ada kesalahan ketika memutuskan naik motor pada sesi latihan bebas MotoGP Andalusia 2020.
Sebagaimana diketahui, Marquez mengalami cedera patah tulang humerus bagian kanan pada MotoGP Spanyol 2020. Cedera tersebut semakin parah lantaran tekanan pada bagian tulang yang patah ketika sang pembalap mengendarai motor. Tim dokter MotoGP lantas menjadi pesakitan karena memberi izin kepada Marc Marquez untuk naik motor. Andai lampu hijau tidak diberikan, pembalap berusia 28 tahun itu tentu tidak akan nekat. Setelah lama bungkam, Marquez akhirnya angkat bicara. Ia dengan tegas menyatakan tidak akan menyalahkan tim dokter, apalagi Honda Racing Corporation. Juara dunia MotoGP 6 kali itu lantas mengakui telah membuat kesalahan dengan mengaspal di Jerez. Apabila harus menudingkan jari kepada siapa yang bersalah, maka kambing hitam itu adalah dirinya sendiri. Marc Marquez sudah memastikan bakal absen pada tes pramusim MotoGP 2020 di sirkuit Losail, Qatar. Dengan hati-hati, Marquez tetap membidik untuk kembali mengaspal pada seri perdana di Qatar. Marquez sebut Rossi jago tebar teror ke rivalnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, tak segan mengakui bahwa Valentino Rossi adalah sosok yang paling ahli dalam menebar teror ke lawan-lawannya. Valentino Rossi dan Marc Marquez menjadi dua pembalap MotoGP yang selalu mencuri perhatian para penggemar di seluruh dunia. Rivalitas di antara Rossi dan Marquez bak bumbu yang menambah sedapnya ajang balap motor tersebut. Salah satu persaingan sengit antara Marquez dan Rossi yang akan selalu dikenang publik terjadi pada 2015. Tepatnya terjadi di sirkuit internasional Sepang, Malaysia. Marquez dituding menjadi penyebab kegagalan Rossi dalam merengkuh gelar juara dunia ke-10 sepanjang karirnya. Tensi pada balapan tersebut berlangsung tinggi setelah Rossi dan Marquez saling melancarkan manuver agresif demi posisi yang lebih baik. Kontroversi terjadi ketika Valentino Rossi terlihat seperti membuat Marc Marquez tersungkur dengan sebuah gerakan tendangannya. Akibat insiden dengan Marquez, Rossi mendapatkan sanksi berat dari race director. Meski start dari posisi paling belakang, Rossi tampil heroik. Dia sukses merengkuh finish di urutan keempat dalam balapan yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Valencia. Pada akhirnya, The Doctor hanya bisa menjadi runner-up dunia MotoGP. Dia kalah dari rekan setimnya sendiri pada saat itu, yaitu Jorge Lorenzo. Dalam sebuah dokumenter, pembalap berusia 28 tahun tersebut menilai bahwa Rossi adalah sosok yang ahli dalam perang urat saraf alias sewor. Sosok ikonik 46 itu tak ubahnya selalu mampu menjatuhkan mental lawan dengan teror-teror yang dia lancarkan melalui perang urat syaraf. Terkait Sepang Clash, peraih 8 gelar juara dunia tersebut tak segan menuding Valentino Rossi telah melayangkan tendangan kepadanya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.